Saya menarik kesimpulan bahwa yang terjadi sekarang adalah sebuah upaya bersih-bersih Formula E, upaya pemutihan Formula E dari kotoran-kotoran yang ditinggalkan oleh Anies. Ini tampaknya mau menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh atas kesuksesan Formula E. Toh soal biaya yang prosesnya blunder itu ya, itu urusan Anies. Oleh sebab itu, Bobi Nasution, Wali Kota Medan yang juga menantunya Pak Jokowi, dan Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, ditarik masuk jadi jajaran panitia. Halo guys, kembali bersama saya Nina Nur. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Ada dua hal yang terkait dengan Formula E dan itu bukan olahraga. Balapan mobil kan salah satu cabang olahraga ya. Namun khusus Formula E ini justru bukan soal olahraga yang kerap dikaitkan dengan acara itu, melainkan dua hal lain, yakni soal uang atau dana dan citra. Kedua hal ini semua mengarah ke Anies sebagai orang yang bisa mengusahakan dana atau anggaran untuk terlaksananya Formula E dan sebagai orang yang menggunakan ajang balap Formula E untuk mendongkrak citranya. Jadi Formula E ini adalah dari Anies untuk Anies. Ketika dipanggil KPK, Anies menyebut Formula E itu bukan program gubernur. Anies menyebut Formula E merupakan amanah dari undang-undang karena sudah ada di APBD. Seakan rakyat DKI Jakarta yang memaksa Anies untuk menggelar Formula E. Padahal Anies sendiri dalam rekam jejaknya jelas-jelas menjadikan balapan Formula E sebagai program prioritas daerah dengan menerbitkan Instruksi Gubernur nomor 49 tahun 2021. Ini waktu pandemi masih melanda dengan hebat ya. Tapi bagi Anies, Formula E lebih penting ketimbang pandemi. Buktinya, masih ingat dong yang juga heboh waktu itu ketika bocor surat permohonan bantuan dari jajaran Anies untuk perlengkapan isolasi pasien COVID yang dialamatkan kepada para duta besar di Jakarta. Rekam jejak loh ini. Selain menjadikan Formula E sebagai program prioritas, Anies juga memberikan surat kuasa kepada Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk meminjam uang pembayaran komitmen fee ke Bank DKI. Uang yang dipinjam itu sekitar 190 miliar rupiah. Nah, dua fakta ini dibantah sendiri oleh Anies ya. Saya nggak habis pikir ya, kok ada gitu orang yang berani minta publik melihat rekam jejaknya yang plin-plan model begini, buat nyapres pula. Belakangan terungkap bahwa Jakpro masih ngutang 90 miliar sebagai bagian dari komitmen fee Formula E. Jadi, total komitmen fee buat 3 tahun Formula E di Jakarta sekitar 653 miliar rupiah. Sementara keuntungan gelaran Formula E tahun 2022 hanya 5,29 miliar. Mana ada pemimpin daerah di Indonesia yang berani menghabiskan uang rakyat sebesar itu dengan keuntungan sekecil itu? Hanya Anies dong ya. Kita balik dulu ke cerita masa lalu. Ketika Formula E di Jakarta akhirnya masuk dalam jadwal resmi Formula E dunia, Anies akhirnya membentuk panitia. Anies waktu itu melibatkan Ikatan Motor Indonesia atau IMI ya. Di dalam organisasi IMI itu ada beberapa pejabat seperti Bambang Susatyo, Ketua MPR RI dari fraksi Golkar yang juga adalah Ketua IMI, Ahmad Sahroni, anggota DPR dari fraksi Nasdem yang juga merupakan Sekjen IMI, lalu ada Tinton Suprapto, pembalap senior yang juga sebagai Dewan Pembina IMI. Anies waktu itu menunjuk Ahmad Sahroni sebagai Ketua Panitia atau Organizing Committee ajang Formula E 2022. Sedangkan Bambang Susatyo sebagai Ketua Panitia Pengarah atau Steering Committee ya. Bambang Susatyo kemudian menunjuk Tinton Suprapto sebagai pelaksana Ketua Steering Committee. Waktu itu saya agak curiga dengan keterlibatan para petinggi IMI ini ya. Apalagi Bambang Susatyo sempat menegaskan bahwa walaupun sedang dalam proses penyelidikan KPK, ajang Formula E di Jakarta harus terus digelar. Katanya, silakan KPK terus memprosesnya. Kalau ada perbuatan hukum seseorang, maka dialah yang menanggungnya, bukan acaranya yang dihukum untuk dibubarkan atau dibatalkan. Apalagi sudah terlanjur bayar hingga 3 putaran tahun 2022 hingga 2024. Apakah mereka ini mau nebeng ikutan populer di Formula E? Atau
Mereka ini para sobatnya Anies yang mau membela Anies. Baik Ahmad Saroni maupun Bambang Susatyo kan sama-sama politisi. Biasanya punya agenda atau kepentingan sendiri. Makin kesini ya, makin kelihatan apa kepentingannya ya. Seperti misalnya Ahmad Saroni yang ternyata disiapkan Nasdem sebagai calon gubernur DKI Jakarta dalam Pilkada 2024. Sedangkan Bambang Susatyo mungkin ada kepentingan juga ya, kita nggak tahu. Akhirnya ini bikin balapan Formula E semakin kelihatan ya kepentingan politisnya. Ya Anies, ya panitia, sama-sama punya kepentingan politis di sana. Kepentingan politik ini akhirnya diungkap sendiri oleh Ahmad Saroni. Menanggapi rencana digelarnya kembali Formula E pada tahun ini 2023, Sahroni menyatakan bahwa Formula E tahun ini pasti lancar. Tidak ada politik lagi. Soal politik itu selesai katanya di era kepemimpinannya dulu sebagai ketua pelaksana tahun 2022. Salah satu contoh yang disebut Saroni adalah harapannya agar BUMN ikut menjadi sponsor Formula E tahun 2023. Kalau tahun lalu Ahmad Saroni ini kan pakai strategi playing victim ya. Ketika BUMN tidak mau jadi sponsor Formula E. Saroni waktu itu sempat menyebut bahwa gelaran Formula E ini untuk Indonesia, bukan untuk Anies atau Jakarta. Bahkan bilangnya sempat memelas minta BUMN jadi sponsor. Padahal Formula E waktu itu ya dari Anies untuk Anies kan. Bisa jadi waktu itu Nasdem memang menugaskan Ahmad Saroni untuk mendekati Anies untuk kepentingan nanti di Pilkada 2024. Bisa jadi Golkar waktu itu juga ada kepentingan terkait Anies buat 2024. Tentu saja, seiring dengan waktu, kepentingan-kepentingan itu bisa jadi bergeser atau berubah. Ini terlihat dari bocornya soal utang Anies oleh petinggi Golkar yang kita nggak sangka-sangka ya. Ketika pada pertengahan Februari lalu ada berita yang menyatakan bahwa Ikatan Motor Indonesia atau IMI memberikan gelar Bapak Otomotif Indonesia kepada Presiden Jokowi, saya merasa bahwa peristiwa ini kok seperti sebuah cara untuk mendekati Presiden Jokowi, semacam tanda penghormatan dan bahkan permintaan maaf dari IMI karena pernah terkesan membela Anies di Formula E. Jadi ada rentetan peristiwa politis dan non-politis yang saya kira berhubungan ya. Beberapa hari kemudian keluar pernyataan Sekjen PDIP Hasto Kristianto bahwa PDIP menutup pintu untuk berkoalisi dengan partai yang mengusung antitesa Presiden Jokowi atau Anies. Sedangkan untuk partai-partai lainnya, PDIP membuka pintu untuk berkoalisi. Kemudian, ketika menyaksikan balap powerboat F1 H2O di Danau Toba, Presiden Jokowi juga menyebut Formula E sebagai salah satu ajang internasional yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Kita tahu bahwa penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, sudah mempersilahkan Jakpro untuk mencari sponsor penyelenggaraan balapan Formula E. Artinya ya, Formula E 2023 bakal jalan. Dan tentunya ini atas restu Presiden Jokowi ya. Lalu ada lagi, pernyataan Bambang Susatyo yang menyatakan bahwa penyelenggaraan Formula E tahun lalu, 2022, ada hambatan bernuansa politik. Sekarang, hambatan politik itu sudah tidak ada. Jadi Bambang berharap kualitas penyelenggaraan Formula E lebih meningkat agar penonton lebih banyak. Pernyataan yang tendensius ya. Ini maksudnya hambatan politik itu adalah Anies. Karena beda antara gelaran Formula E tahun lalu dan tahun ini itu hanya ada pada Anies. Dulu ada Anies, sekarang nggak ada. Artinya, Anieslah yang disebut sebagai hambatan politik oleh Bambang Susatyo. Waduh, jadi rekam jejak yang jelek lagi nih ya. Oleh sebab itu semua, saya menarik kesimpulan bahwa yang terjadi sekarang adalah sebuah upaya bersih-bersih Formula E. Upaya pemutihan Formula E dari kotoran-kotoran yang ditinggalkan oleh Anies. Ini tampaknya mau menjadi pihak yang bertanggung jawab penuh atas kesuksesan Formula E. Toh soal biaya yang prosesnya blunder itu ya, itu urusan Anies. Oleh sebab itu, Bobi Nasution, Wali Kota Medan yang juga menantunya Pak Jokowi, dan Prasetyo Edy Marsudi, Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP, ditarik masuk jadi jajaran panitia. Ini bisa menarik Bobi dan Prasetyo karena Bobi ternyata merupakan Dewan Penasihat IMI.
Sedangkan Prasetyo adalah Dewan Pembina IMI. Jadi mereka berdua memang sudah punya jabatan ya di Ikatan Motor Indonesia. Prasetyo sendiri akhirnya batal masuk dalam panitia dengan alasan sibuk. Namun kemudian terungkap juga oleh Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono, agenda lain dari ditariknya Prasetyo dan Bobi jadi anggota panitia Formula E 2023. Gembong tidak menyebut IMI ya, namun menyebut Jakpro sebagai pihak yang kurang etis menggandeng dan menyeret-nyeret ketua DPRD dan mantunya Presiden Jokowi jadi panitia Formula E. Menurut Gembong, agenda Jakpro, tujuan Jakpro memasukkan Prasetya dan Bobi adalah agar Formula E tidak mendapat kritikan. Gembong menyebut PDIP sejatinya mempersilahkan Formula E 2023 digelar dengan dua syarat. Pertama, tidak lagi menggunakan APBD. Dan kedua, Jakpro harus menyerahkan laporan pertanggungjawaban terkait komitmen fee Formula E tahun 2022 sebelum Formula E 2023 digelar. Kritik dari fraksi PDIP ini seakan membenarkan adanya upaya pemutihan Formula E ya, bahwa mereka yang dulu berdiri bersama Anies, membela Anies, sekarang malah berusaha untuk melupakan Anies dan mendekati Presiden Jokowi. Seperti berbanding lurus ya dengan merosotnya angka elektabilitas Anies dan tambah kuatnya posisi Presiden Jokowi sebagai kingmaker di 2024. Tentu saja, para pendukung Anies menuduh bahwa Presiden Jokowi dan PDIP mau numpang tenar lewat Formula E warisan Anies. Maksudnya kamu-kamu itu sebenarnya minta Presiden Jokowi mau ikutan tanggung jawab terhadap 560 miliar uang rakyat yang dipakai Anies buat Formula E. Supaya Anies lepas tanggung jawab. Udah deh, jangan ngeles ya. Sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siwar TV ya. Kura-kura emang juara.